Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah pengolahan citra digital yang berjudul Implementasi Metode Mas RCNN untuk Segmentasi Citra Daun Tanaman Kentang. Anggota kelompok kami yang pertama ada Nadira Nazla, yang kedua ada Reru Dharma Setiawan Valentino, yang ketiga Siti Makfiroh, yang keempat Rika Fauzia, dan yang kelima Yuritma Dwi Ardita Putri. Pendahuluan. Teknologi yang berkembang pesat mempermudah dalam pengolahan data. Citra dapat menyimpan berbagai informasi di dalamnya, sehingga pengolahan citra penting untuk dikembangkan. Proses segmentasi citra terbagi menjadi 3, yaitu segmentasi berdasarkan klasifikasi, segmentasi berdasarkan tepi, dan segmentasi berdasarkan wilayah. Segmentasi citra sebagai bagian dari proses pengolahan citra untuk membagi citra menjadi beberapa bagian untuk menemukan suatu objek di dalam citra. Objek segmentasi pada proyek kami yaitu daun tanaman kentang. Tujuan untuk mendeteksi suatu objek dengan mengimplementasikan proses training terhadap data gambar dengan kelas objek yang diharapkan. Kemudian untuk dapat mendeteksi daun tanaman kentang dengan melakukan pemisahan untuk tiap helai daun. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama, data. Penelitian ini menggunakan data dengan judul Potato Plants Data. Data ini terdiri atas kumpulan citra atau image tanaman kentang yang berjumlah 98 citra. Data ini diperoleh dari Kaggle. Metode selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Adapun tahapan penelitian yang kami lakukan, yang pertama melakukan anotasi citra, yang kedua mengkompresi data, yang ketiga melakukan training model Max RCNN, yang keempat yaitu uji citra. Metode pada tahapan penelitian yang pertama yaitu melakukan anotasi citra. Anotasi merupakan tahapan yang dilakukan untuk mendeteksi objek pada citra. Anotasi ini dilakukan dengan cara memilih masing-masing helai daun kentang pada citra menggunakan rek atau kotak. Melakukan anotasi dengan menggunakan website Make Sense AI. Format yang dilakukan dalam penyimpanan citra ini setelah dianotasi yaitu XML. Yang kedua yaitu kompresi data. Kompresi data dilakukan karena ukuran dari citra yang diambil cukup besar, sehingga perlu dikompres agar memudahkan dalam mengupload data. Kompresi dilakukan dengan menggunakan website compressjpeg.com. Yang ketiga yaitu menjalankan algoritma MaskR-CNN. Data yang berisi citra dibagi menjadi 2 data, yaitu data training dan data validation. Data training dilakukan pemrosesan beserta anotasi citra untuk mendapatkan label dari setiap anotasi. Diterapkan algoritma Mask Regional Convolutional Neural Network atau CNN untuk pemodelan setiap data dengan menggunakan code yang sudah dibuat. Data validation digunakan untuk memvalidasi bahwa model yang dibangun telah sesuai dan dapat diterapkan dengan baik. Yang keempat yaitu uji citra. Pengujian citra dilakukan untuk menguji model ke dalam gambar tiap helai daun dengan menggunakan data acak atau random. Lingkungan pengembangan dalam penelitian ini menggunakan perangkat keras yaitu Asus dengan memori internal sebesar 4 GB, prosesor Intel Core i3 8th Gen. Kemudian penelitian ini juga menggunakan perangkat lunak antara lain Google Colabs untuk kolaborasi coding, Google Document untuk kolaborasi menulis laporan, MakeSense.io untuk pengolahan citra atau images, compressjpeg.com untuk melakukan kompresi ukuran citra atau images, dan WhatsApp untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu perancangan sistem dan evaluasi. Adapun tahapannya pertama praproses, kedua pembentukan model, ketiga prediction, dan terakhir evaluasi. Yang pertama yaitu praproses. Yang pertama kami melakukan kompresi gambar. Hal ini bertujuan agar memudahkan kami dalam mengupload dataset ke dalam kode yang kami buat. Yang kedua yaitu pemangkasan jumlah gambar. Melakukan pemangkasan jumlah gambar dikarenakan adanya kendala ketika kami mencoba melakukan training dengan 98 gambar, sehingga kami memutuskan untuk memangkas jumlah gambar yang akan digunakan.
Masih dalam tahap praproses, kami melakukan pengecekan keserasian antara anotasi dan gambar. Pada tahap ini, kami juga melakukan perhitungan jumlah helai daun. Bisa dilihat pada gambar bahwa terdapat 16 helai daun pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu pembentukan model. Yang pertama, kami mempersiapkan dataset. Dataset kami terbagi menjadi dua, yaitu data training yang berjumlah 26 dan data validation yang berjumlah 6. Kemudian kami mengatur konfigurasi untuk membuat model kami dengan epoch 5, jumlah GPU-nya 1, image per GPU-nya 1, jumlah kelasnya 2, learning rate-nya 0,001, dan step per epoch-nya 50. Kemudian kami membangun arsitektur MAS RCNN. Berikut merupakan arsitektur MAS RCNN yang telah kami bangun. Model yang telah kami buat, kami simpan ke dalam format .h5 pada direktori bernama daun_mas_rcnn_train.h5. Masih dalam hasil pembahasan, selanjutnya prediction, di mana terlihat pada gambar samping terlihat instance classification score yang digunakan sebagai max quality score. Skor yang dihasilkan pada gambar samping itu sangat beragam dengan kisaran 0,78 hingga 0,99. Namun ada kemungkinan bahwa ada faktor-faktor tertentu seperti latar belakang yang berantakan, oklusi, dan lain-lain. Skor klasifikasi tinggi tetapi kualitas topeng atau masker instan dan kebenaran dasar yang rendah. Selanjutnya ada evaluasi, ada model loss, di mana berdasarkan grafik model loss di samping, terlihat bahwa model loss tersebut yang dihasilkan semakin menurun pada setiap effortnya. Penurunan grafik tersebut menandakan bahwa model yang sudah dibangun telah melakukan perbaikan atau evaluasi setiap effort. Namun terjadi overfit pada model sehingga model masih perlu ditingkatkan. Kesimpulan dalam penelitian kami ini yang menggunakan implementasi MAS RCNN dalam identifikasi segmentasi daun tanaman kentang, kami menggunakan import sebanyak 5, learning rate 0,001 dan steps untuk tiap effortnya sebanyak 50. Di mana model yang dihasilkan sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan lagi dengan training loss akhir sebesar 1,0698 dan validation loss akhir sebesar 1,1688. Skor pada prediction data pun berkisar antara 78% hingga 99%. Saran dari kami untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya effort maupun step pada setiap effortnya ditingkatkan kembali agar bisa mendapatkan model yang lebih baik. Terima kasih, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.